Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama merendahkan diri, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang tertulis, Alkitab yang kami miliki, di mana Tuhan telah berbicara kepada banyak orang dan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Terangilah ya Tuhan. Penuhilah dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar dengan telinga kanan dan keluar dengan telinga kiri, tetapi kami boleh menyimpannya di dalam hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini sebagaimana sudah saya sampaikan di dalam grup kita, judul khotbah saya, Tuhan akan berperang untuk kamu. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Sebenarnya harus membaca seluruh bagian itu, pasal 14 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya akan baca khusus saja hanya ayat 13 dan ayat 14 saya akan ambil. Keluaran 14 ayat 13 dan 14 bunyinya demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, ayat ini atau perkataan ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Lalu kalau kita membaca bagian ayat-ayat sebelumnya, Tuhan menyuruh mereka berkemah di suatu tempat. Dan mereka tiba di suatu posisi di mana mereka dalam keadaan yang tidak bisa maju karena ada laut Teberau atau laut merah. Nah, di sanalah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun supaya Fir'aun mengejar kembali bangsa Israel. Mereka nggak bisa maju karena ada laut. Di belakang akhirnya tentara Firaun mengejar, tetapi kiri kanannya penuh dengan gurun pasir dan gunung-gunung, dan tidak bisa lari kemana-mana. Artinya posisi mereka sudah terjepit. Nah, ketika itulah bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa dan bilang kepada Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir sehingga kamu bawa kami ke sini untuk mati di padang gurun ini? Mereka merasa ini adalah cara Musa mau membunuh mereka, menghabiskan mereka. Mereka kebingungan, mereka takut, mereka stres, mereka tertekan karena apa? Tidak ada jalan. Kita melihat bahwa Tuhan telah menyuruh mereka keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Musa sudah menyampaikan kepada bangsa itu bahwa kita akan keluar dari negeri ini, kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan Musa sudah menghadap Firaun dengan berbagai macam cara, bahkan menurunkan 10 tulah, akhirnya keluar. Tetapi kenyataan kuasa Allah yang luar biasa terjadi di Mesir tidak menjadikan bangsa Israel itu mengenal Tuhan dengan baik. Bayangkan, mujizat terjadi tetapi mereka masih belum mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga ketika mereka dalam keadaan terjepit, mereka masih dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai ketakutan, dikuasai kematian yang mungkin akan terjadi bagi mereka.
Mereka merasa lebih baik jadi budak di Mesir, tapi masih makan, mati masih bisa dikubur, daripada harus mati bergelimpangan di padang gurun. Ini yang terjadi dalam pikiran mereka. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, itu latar belakangnya. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada mereka, jangan takut. Musa berkata kepada bangsa itu, ya, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa meneguhkan bahwa akan datang keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini. Bahwa Tuhan tak pernah menurut, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selamat. Mereka akan meninggalkan Mesir. Dan dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Disinilah kita melihat Musa menjadikan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membela, Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang menjaga, Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang memilih mereka, dan Tuhan juga yang akan memproteksi mereka. Ini yang kita pelajari. Ketika kita dipanggil Tuhan, bahwa Tuhan akan memproteksi kita, melindungi kita. Amin. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan berperang bagi umatnya? Mengapa Tuhan harus berperang bagi bangsa Israel? Kalau kita melihat konteks peristiwa ini, yang pertama, Tuhan mau menyatakan rencananya. Ini yang pertama. Menyatakan rencana Tuhan. Ya. Kita melihat, kita membaca ayat-ayat yang lain, bukan hanya cuma satu ayat. Nah ini ayat 1 dan 2 dan 3, 1, 2, 3 berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Nah ini antara Migdol dan laut. Wow. Tepat di depan Baal-Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ya, yang suruh mereka pergi berkemah di Baal-Zephon di depan Pihahirot adalah siapa? Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Ya. Perjalanan orang Israel keluar dari Mesir adalah rencana Tuhan. Jadi bukan kemauan Musa. Musa hanya disuruh mimpin, bawa sana, bawa sini, dan Tuhan yang menuntut. Tuhan yang menuntut. Jadi saudara dikasih Tuhan, ingatlah ketika kita dipanggil, hidup kita itu sudah direncanakan Tuhan, sudah dituntut Tuhan. Jangan sampai banyaknya perkara besar, banyaknya mujizat yang kita alami, kita semakin tidak mengenal Tuhan. Seperti orang itu. Kita harus menyadari bahwa ada rencana Tuhan. Ketika Tuhan mau berperang, ketika Tuhan mau membela kita, ketika Tuhan mau maju bersama kita. Kenapa? Dia mau menyatakan rencananya, itu yang pertama. Tuhan sendiri membawa mereka melalui jalan yang akan mereka tempuh. Kesulitan dan tantangan merupakan cara Allah menyatakan rencana. Jadi jangan mengeluh. Kadang-kala kita harus melewati kesulitan dan tantangan. Daud seperti menyatakan dalam Mazmurnya pasal 23 itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab apa? Dia tahu ketika melewati lembah kekelaman, aku akan menemukan padang rumput yang hijau yang baru, di mana aku akan mendapatkan ketenangan lagi di sana. Itu yang terjadi, pemeliharaan, proteksi. Gak usah takut. Kadang kita harus melewati banyak kesulitan, banyak tantangan untuk melihat rencana-rencana Allah. Terkadang kita harus melewati lembah kekelaman untuk mendapatkan yang terbaik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Ya, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya. Rencana Tuhan pasti yang terbaik.
semakin dinyatakan. Rencana Tuhan semakin nyata bagi kita. Kita melihat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, seperti saya sudah pernah katakan beberapa minggu lalu, rencana Tuhan satu, untuk kebaikan kita. Tetapi Dia punya banyak cara untuk mewujudkan rencana itu. Amin. Caranya banyak. Jadi saudaraku gak usah bingung, gak usah takut, gak usah kewalahan. Saudaraku yakinlah bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mewujudkan rencananya itu. Rencana damai sejahtera, rencana sukacita, rencana berkat. Hanya itu untuk kebaikan kita. Itulah rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipilih, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Itu janji Tuhan. Rencananya udah jelas, tapi Dia punya banyak cara. Kalau engkau susah, kalau engkau sakit, kalau engkau menghadapi kesulitan, Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan itu. Gak usah khawatir. Berserah, bersandar kepada Dia, seperti Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu tenang-tenang saja. Jadi harus kita ingat itu, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Tuhan akan berperkara di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Tuhan akan berperkara di dalam setiap kehidupan yang kita hadapi. Rencana Tuhan tak pernah gagal. Seperti kita sering nyanyi kan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Ya udah jelas, Allah tak mungkin gagal dalam rencananya. Jadi kalau saudaraku, engkau sudah meyakini bahwa engkau dipanggil Tuhan, engkau dipilih Tuhan, engkau anak Tuhan, engkau ada di dalam Tuhan, yakini ada rencana itu. Ada kebaikan Tuhan yang sedang dipersiapkan, dan Tuhan akan bimbing engkau ke sana. Tuhan akan tuntun langkahmu, Dia akan berperang untuk kamu, Dia akan membela engkau, Dia akan berjalan bersama dengan engkau. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Dia akan menggendong engkau, Dia tidak membiarkan engkau jatuh tergeletak, tetapi Dia akan menopang tanganmu supaya engkau kuat kembali, supaya engkau berjalan lagi dan lebih kuat. Bahkan engkau dikatakan akan naik terbang tinggi bagai Raja Wali yang melintasi badai. Ini janji Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan kewalahan. Kita mungkin bisa kewalahan. Kita mungkin bisa kebingungan. Anak 4, kata Bu Hana. Ini maunya, itunya maunya, yang satu mau ini, yang satu mau ini. Bingung. Kewalahan bisa Bu Hana. Manusia, wajar. Saya juga bisa kewalahan menghadapi berbagai macam permintaan anak-anak saya tentunya. Ya kan? Tapi saya ini manusia terbatas. Saya mengatakan Allah kita, Bapa kita, Allah yang hidup, Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa. Dia punya banyak cara. Dia tidak pernah kewalahan ngurusi semiliaran orang di bumi ini. Amin. Kita anak 1, anak 2 aja bisa kewalahan. Tuhan miliaran orang yang diurusin. Ya. Nggak pernah kewalahan. Jadi kita lihat itu yang pertama, Tuhan akan berperang untuk kita karena Dia mau menyatakan rencananya. Yang kedua menyatakan kedaulatan Tuhan. Kedaulatannya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Ya, kita lihat ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, katanya. Ini firman Tuhan nih. Sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oh, ini yang lalu mereka berbuat demikian.
Perhatikan di situ. Tuhan berfirman kepada Musa supaya dia menyatakan, "Akulah Tuhan." Ini menyatakan kedaulatannya. Tidak ada yang lain. Ya. Bahwa dialah Tuhan, Allah Israel itu adalah Tuhan sendiri. Tidak ada yang lebih daripada Dia. Dialah Allah yang kita sembah juga. Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan. Dia berdaulat. Allah, kenapa dia mau menyatakan kepada orang Mesir, kepada Firaun bahwa dia adalah Tuhan? Ya, pertama kita mau lihat bahwa Tuhan menghukum Mesir atau Firaun karena dosa, ya, dosa orang Mesir, orang Firaun terlalu berat. Kedua, Tuhan menyatakan diri mau penghukuman atas Firaun yang keras hati. Dia berdaulat. Nah, Tuhan memakai kekerasan hati Firaun untuk menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Dan yang paling penting adalah bahwa dewa-dewa Mesir itu adalah apa? Kepalsuan. Allah mau menyatakan kepada bangsa Mesir bahwa sesembahanmu, dewa-dewamu, Allah-Allahmu itu adalah kepalsuan. Allah-Allahmu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebab akulah Tuhan yang menyatakan kepada Firaun. Supaya apa? Ini menjadi suatu pernyataan, seperti sebuah ikrar atau sebuah pengumuman. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Supaya Mesir tahu, walaupun mereka menyembah banyak dewa-dewa di sana, itu tidak apa-apa. Perhatikan, 10 tulah itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir juga menyatakan bahwa melawan 10 dewa-dewa Mesir yang dinyatakan oleh mereka. Contoh, ketika air jadi darah, mereka tahu sungai Nil itu adalah miliknya Dewi Kesuburan, tapi Tuhan buat jadi darah semuanya. Contoh, kata-kata. Orang Mesir menyembah kata sebagai dewa kata, itu ada nama dewa. Tapi Tuhan membuat perintah. Dan terakhir, ketika dia membunuh anak-anak sulung di Mesir, itu jangan dewa-dewa Mesir gak berdaya mengalahkan Tuhan. Dan terakhir, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Firaun itu mulai mengeraskan hatinya dan mengejar mereka, dan di sanalah Tuhan menyatakan, akulah Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Kita lihat peristiwa selanjutnya. Apa yang terjadi? Tuhan membelah laut dari tersibak. Orang Israel lewat di tanah yang kering, dan Tuhan menahan tentara Mesir dengan tiang awan. Ditahan supaya mereka nggak bisa ngejar. Sampai umat Israel menyeberang melewati laut itu, sampai selesai, Tuhan kemudian baru melepaskan tentara Firaun. Mereka mengejar, masuk perangkap. Mereka pikir mereka bisa lewat di laut yang terbelah itu. Tetapi ketika mereka sampai di tengah laut, Tuhan menutup air laut. Luar biasa. Tuhan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Menunjukkan bahwa akulah yang berkuasa, akulah yang aku akan menyatakan kuasaku atas alam. Dia membuka laut, dan dia juga menghukum tentara-tentara Mesir di laut itu tenggelam habis semuanya. Dewa-dewamu adalah dewa-dewa palsu yang tak bisa berbuat apa-apa. Tuhan menyatakan diri dan kuasanya dengan cara yang dahsyat, di mana tidak ada yang dapat mengalahkannya.
Saudaraku yang kasih Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan Allah kita Allah yang dahsyat. Tidak ada yang dapat mengalahkan Dia. Keberadaan Allah yang hidup dinyatakan dengan kehadirannya di tengah umatnya. Jadi kehadiran itu dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel disertai Tuhan. Ada tiang awan waktu kapan? Siang, supaya mereka tidak kepanasan. Ada tiang api pada waktu malam, supaya mereka tidak kedinginan. Dan tiang-tiang itu menjaga mereka, mengawal mereka, menuntun, bahkan berjalan di depan mereka, supaya apa? Menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya, menyatakan Dia adalah Immanuel, Allah yang berkemah, Allah yang ada di tengah-tengah umatnya. Dan Dialah Yesus Kristus yang datang kemudian disebut Immanuel, yang diam di dalam kita, yang tinggal di dalam kita, yang memilih kita untuk menjadi umatnya. Sekarang Immanuel itu sudah ada di dalam hidup kita. Dia berdaulat atas hidupmu. Sadari itu. Kemana engkau melangkah, Dia ada di sana. Tiang awan, tiang api itu menyertai hidupmu. Ketika engkau bekerja, Dia ada di sana. Ketika engkau sekolah, Dia ada di sana. Ketika engkau di pasar, Dia ada di sana. Ketika engkau terbaring sakit, Dia ada di sana. Ketika engkau terlalu lelah, Dia ada di sana. Ketika engkau kepayahan, Dia ada di sana. Ketika engkau menghadapi kedukaan, Dia ada di sana. Ketika engkau merasa tak berdaya, Dia ada di sana. Immanuel, Dia akan berperang untuk kamu, dan kamu akan sadari itu. Dia berdaulat atas hidupmu. Dia sudah panggil dan pilih engkau, maka Dia akan berdaulat atas hidupmu. Serahkan seluruhnya. Serahkan hidupmu supaya apa? Kedaulatan yang nyata bahwa Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar. Dia bisa menyatakan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Kesadaran ini penting. Kesadaran ini penting karena apa? Supaya kita tetap bisa berjalan dengan tenang menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, seperti saya sudah sampaikan, saya masuk rumah sakit. Saya khawatir sebagai manusia juga, manusia biasa, pendeta juga takut juga. Waduh, masuk rumah sakit bagaimana bayarnya? Mikir juga, uang saya karena saya tahu keterbatasan saya, uang saya ada berapa. Bagaimana saya bayar rumah sakit? Tetapi saya melihat ketika saya berserah, ketika istri saya berserah, ketika anak saya udah Pak, gak usah pikirin, pokoknya kita ke rumah sakit. Ketika berserah pokoknya ke rumah sakit, Tuhan bekerja. Ya. Ada orang-orang yang Tuhan pakai menguatkan saya. Ayo Pak, gak usah khawatir. Istri saya bilang, jangan takut Pak, pokoknya kita ke rumah sakit. Kita harus pindah, kita harus lakukan yang terbaik. Nyatanya Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan untuk bayar rumah sakit, semuanya beres. Tabungan saya nggak disentuh. Yang tinggal sedikit yang sudah menipis itu masih mengendap di tabungan saya walaupun tinggal sedikit. Tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai menggerakkan membayar ke rumah sakit. Ini mujizat, ini perkara besar buat saya. Ketika Allah berdaulat dalam hidup saya, ketika orang-orang menguatkan saya berjalan. Jadi saya juga perlu dikuatkan, bukan hanya saudara perlu dikuatkan. Kadang-kadang kita juga lemah. Saudara dikasih manusia, saya juga manusia, pendeta juga manusia. Jadi kadang-kadang mesti, aduh, gimana ini? Apa yang itu? Tapi ketika kita bersama, Tuhan pimpin, oh tetap ini dan lakukan ini, lakukan itu. Jadi ini kita yang pertama,
menyatakan rencananya. Yang kedua, menyatakan kedaulatannya. Tuhan berperang untuk kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ini tujuan Tuhan mengapa Ia berperang untuk kita. Mengapa Ia membela saudara dan saya? Karena Dia mau menyatakan kemuliaannya. Amin. Ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku, kata Tuhan. Kita lihat bagaimana orang Mesir itu kelas hati mengejar, semuanya habis. Dan di sana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan menghukum seluruh pasukan tentara Mesir. Tuhan berperang untuk menyatakan kemuliaannya di mata orang Mesir. Tuhan memakai tekanan yang berat bagi bangsa untuk menyatakan kemuliaannya juga. Jadi Tuhan pakai tekanan, ya, itu sebuah tekanan yang hebat. Maju ke laut, belakang tentara Mesir, kiri kanan padang gurun nggak bisa lari, mau kemana lagi? Tekanan yang berat. Tetapi ketika kuasa Allah dinyatakan, ketika kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, maka kemuliaannya nampak. Bahwa Dia ada Tuhan yang maha mulia. Aku akan menyatakan kemuliaanku, kata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan mengeluh dan bersungut-sungut dengan keadaanmu, bahwa Tuhan dapat menyatakan kemuliaan dalam situasi yang terjadi. Jangan geluh, ya. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel bersungut-sungut mereka. Mereka mulai mengeluh, mereka berteriak-teriak, Musa, kenapa kamu bawa kami ke tempat ini, Musa? Musa, kami lebih baik mati di Mesir walaupun jadi budak. Kami masih bisa makan roti, makan daging. Kami masih bisa ketemu kumpul-kumpul. Kami masih bisa ke warung kopi. Nggak ada warung kopi kali di sana, ya. Tapi kenapa sekarang kau biarkan kami, kau bawa keluar, tapi dalam situasi yang terjepit? Ini yang mereka sungut-sungutkan. Mereka tak pernah berpikir bahwa Tuhan itu maha mulia, sehingga Tuhan harus menyatakan kemuliaan bukan hanya bagi orang Mesir, tapi bagi orang Israel. Bagi kita semua, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita memuji Tuhan karena apa? Kemurahan-Nya dinyatakan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kalau Tuhan tidak menyatakan kemurahan, mercy-Nya, belas kasihan-Nya, kemuliaan-Nya nggak akan nyata. Belas kasihan Tuhan akan dinyatakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu menyertai. Ketika kita lemah, di sanalah belas kasihan Tuhan ini. Justru seharusnya kita menyadari itu sejak awal. Sejak kita berjumpa dengan Yesus, kita sudah menerima belas kasihan Tuhan, dan di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Ini yang harus kita sadari. Bahwa hidup ini tidak selalu aman dan nyaman untuk menikmati kemuliaan Allah. Tetapi Allah memuliakan dirinya melalui berbagai cara yang Dia inginkan sendiri. Jadi jangan batasi Allah. Jangan batasi Allah dengan pikiran kita yang sempit. Bahwa kalau kita Allah menyatakan kemuliaannya berarti harus yang baik-baik, yang enak-enak. Ya, ini pikiran yang terbatas. Kita secara manusia memang berpikir begitu, Pak, Tuhan kan bisa, saya senang-senang terus Tuhan dimuliakan. Enggak juga. Biar Tuhan menyatakan kemuliaannya menurut kehendaknya sendiri, menurut cara Tuhan sendiri. Seperti yang dilakukannya kepada bangsa Israel, Dia membiarkan mereka berjalan melewati situasi sulit supaya apa? Semakin nyata bahwa Dia Allah yang mulia. Jadi ini yang menjadi penting bagi kita. Bukan kita yang menentukan bagaimana caranya Tuhan dimuliakan, Tuhan memuliakan dirinya, Tuhan menyatakan kemuliaannya, tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan caranya. Dia menyatakan kemuliaannya itu. Jangan batasi Tuhan, sebab Tuhan Allah tak terbatas. Dia bisa berbuat apa saja, Dia bisa melakukan apa saja untuk kemuliaannya. Jadi ini, jangan berpikir bahwa hidup itu selalu aman dan nyaman-nyaman baru Tuhan dimuliakan. Enggak. Kadang lewat situasi yang tidak menyenangkan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Satu, Tuhan menyatakan rencana. Dua, Tuhan menyatakan kedaulatan. Ketiga, Tuhan menyatakan kemuliaan. Itulah sebabnya Dia mau berperang untuk kita. Luar biasa, Dia mau membela kita, Dia mau menjadi pahlawan bagi kita. Sebab memang sudah dikatakan Allah yang perkasa, ya, pahlawan yang perkasa itu dikatakan. Dia adalah Allah yang perkasa, pahlawan kita, Dia pembela kita, Dia berperang untuk kita, Dia panglima kita, Dia berjalan di depan. Ya. Dia panglima kita, berjalan di depan, memimpin kita, bukan membiarkan kita tercerai-berai, tidak. Tetapi Dia berada di depan, menjadi panglima, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi satu-satunya yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Inilah sebab Tuhan mau berperang untuk kita. Kita lihat Tuhan berperang bagi umatnya, menyatakan rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik dan tak mungkin gagal oleh karena penderitaan ataupun tekanan. Catat baik-baik. Rencana Tuhan selalu yang terbaik dan tak mungkin gagal oleh karena penderitaan ataupun tekanan. Sekalipun saudara menderita tekanan, sakit penyakit, rencana Tuhan tak pernah gagal. Sekalipun saudara berduka, rencana Tuhan tak pernah gagal. Ya, satu kisah pengalaman ketika ayah saya dipanggil Tuhan, itu berita duka cita buat saya. Ketika saya masih SMP, kenapa Tuhan panggil apa saya? Tetapi ada rencana yang lebih besar untuk memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Itu saja. Sekarang ini saya mengerti, kalau saya dulu tidak bisa terima mengapa ayah saya masih muda sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saya belajar, ketika saya menjadi hamba Tuhan, Dia mau memanggil saya, memilih saya, membelokkan pikiran-pikiran saya. Yang dulu saya mau menjadi seorang yang duniawi, sekarang dibelokkan menjadi seorang yang rohani. Kan gitu. Dulu saya mau jadi seorang insinyur pertanian, dibelokkan menjadi seorang hamba Tuhan.
Karena itu cita-cita. Karena itu rencana Bapak saya supaya saya disekolahkan ke sekolah pertanian. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak boleh gitu. Kamu istirahat aja, kata Tuhan. Kamu istirahat, urusan anakmu aku yang urus. Disitulah kita lihat rencana Tuhan tak gagal. Jadi bagi anak-anak sekalian, jangan takut. Ada rencana Tuhan dan tak mungkin gak. Sekalipun kita harus melewati penderitaan atau penderitaan. Yakinilah bahwa ada rencana Tuhan dalam panggilan hidup kita. Yakini itu. Ya, jangan ragu sedikit pun. Ya kan, seperti saya dikatakan oleh kitab Roma tadi, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Nah, mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, lagunya gitu ya. Rencanamu indah, Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Tanamkan itu di hatimu tiap-tiap hari. Bangun tidur, Tuhan aku tahu ada rencanamu hari ini. Tuhan, aku mau berjalan supaya ikuti rencanamu. Wujudkan rencanamu, itu yang harus kau doakan tiap hari bangun tidur. Jangan pikir rencanamu dulu. Jangan pikir aku nanti habis ini ke sana, nongkrong di kafe, nongkrong habis itu nanti saya ke sana lagi, saya bikin ini bikin itu. Jangan itu dulu. Doakan Tuhan, aku tahu Engkau punya rencana hari ini untukku. Tuntun langkahku mewujudkan rencana. Itu dulu. Baru saudara punya rencana lain, nanti Tuhan akan. Amin. Rencana Tuhan. Jadi Tuhan akan berperang membela kita supaya rencananya. Yang berikut, kedaulatan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ini kita catat. Bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Nah, Tuhan tidak dapat disamakan dengan dewa-dewa, nggak bisa disamakan dengan ilah-ilah asing, dewa-dewa. Pak, sekarang kan nggak ada dewa-dewa, nggak ada ilah-ilah. Oh, hati-hati, ada banyak dewa sekarang. Siapa yang di rumahnya nggak ada dewanya? Angkat tangan. Bohong kalau nggak ada. Ada kan? Ada zaman canggih sekarang namanya dewa handphone. Ketawa kan, bener. Ngaku dewa handphone itu bahaya. Kalau nggak ada handphone, kelimpungan. Alkitab ketinggalan di gereja, minggu depan aja diambil. Handphone ketinggalan, bingung, Pak, di gereja ada siapa? Saya mau ngambil handphone saya ketinggalan. Dewa handphone. Gara-gara handphone semuanya hilang. Jam tangan hilang, kamera hilang. Ya kan? Udah ada di handphone. Semuanya, apalagi? Apa? Alkitab hilang. Ada di handphone semuanya. Semuanya ada. Ya. Bahkan kemarin saya lihat handphone 5G, iklannya apa? Ini akan hilang, televisi akan hilang. Kenapa? Kita nonton cukup di handphone, ditayangkan ke tembok. Sudah pakai jadi LCD besar layar, nggak perlu beli TV besar-besar lagi. Handphone aja cukup. Sebentar lagi nyawamu hilang gara-gara handphone. Itu dewa. Hati-hati, gunakan dengan baik. Ya, jangan sampai kau dikuasai dewa handphone. Ya, yang suka main game, atur diri. Jangan game terus. Gunakan dengan baik semua handphonemu. Belajar yang baik dengan handphonemu. Gunakan fasilitas itu untuk kebaikan. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID, pandemi. Anak-anak belajar di rumah, gunakan untuk belajar.
mempersiapkan khotbah, handphone saya sangat memberkati saya. Kenapa? Di sana ada tafsiran, saya baca semua tafsiran. Tafsiran Matthews, tafsiran ini, tafsiran Thomas, tafsir macam-macam. Saya baca. Saya mau memperbandingkan. Supaya siapa? Supaya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bukan pikiran saya, tetapi saya belajar. Oh, latar belakangnya begini, isinya begini, tujuannya begini. Saya belajar dari orang-orang yang sudah belajar lebih dulu. Jadi bukan untuk sekedar-kedarnya begitu. Saya buat, makanya saya buat satelit. Dengan handphone saya buat satelit. Dengan merekam khotbah-khotbah, renungan-renungan, bagikan ke banyak orang. Orang-orang diberkati. Ini gunakan untuk sesuatu yang positif. Jadi jangan sampai dewa handphone itu yang menguasai. Biarkan Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan berdaulat penuh atas alam semesta, atas hidup kita. Amin. Ya, itu hati-hati. Dewa yang satu itu memang berbahaya. Jangan tegar. Ya, ini harus hati-hati kita. Jangan pikir kita nggak punya dewa ya. Ada dewa yang bergentayangan mengganggu hidup kita. Dewa gentayangan. Oke, Tuhan berperan bagi umatnya menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memakai setiap kesempatan dan kesempitan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi bukan hanya kesempatan, kesempitan kita pun seperti bangsa Israel dalam keadaan tersempit, terjepit, dia menyatakan kemuliaannya. Kesempatan itu dipakai untuk menyatakan kemuliaan bagi orang Mesir juga, ya kan? Tapi itu kesempitan bagi orang Israel. Tapi Tuhan menjadikan itu kesempatan untuk menyatakan kemuliaan. Oleh sebab itu jangan pernah mengeluh, tetapi bersyukurlah jika Anda berada dalam situasi sulit, sebab Tuhan akan menyatakan kemuliaannya berperang untuk kamu. Amin. Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Dia akan berperang untuk kamu. Dia akan menjadi pahlawan. Dia akan menjadi Allah yang perkasa dan engkau akan berkata, thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas kemuliaan yang kau nyatakan di dalam hidup. Jadi kita harus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami, atas penyertaan Tuhan. Bahkan kami belajar bahwa Tuhan akan berperang untuk kami dan kami akan diam saja, karena Tuhan adalah pahlawan kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Immanuel yang menyertai kami, mendiami hidup kami, menuntun langkah kami dalam rencana-rencana Tuhan, supaya kedaulatan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami masing-masing. Bapa di dalam surga, berkatilah umat-Mu, berkatilah setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini, juga yang ada di rumah-rumah. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan nyatakan, kedaulatan Allah nyatakan, biarlah Engkau berperang bagi mereka dalam situasi-situasi yang sulit saat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau memproteksi kami Tuhan. Jauhkanlah ya Tuhan segala yang jahat, jauhkanlah segala sakit penyakit, sembuhkanlah ya Tuhan, sediakanlah berkat-Mu, sediakanlah finansial untuk kesembuhan-kesembuhan dan semua keperluan rumah tangga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu, Allah yang hidup, Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama